Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ini, ada baiknya teman-teman semua, jauhi keramaian, cari posisi yang nyaman, dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah, lanjutan kisah pemuda kaya, episode 96. Cindy yang saat itu, mendengar ucapan Bi Ijah. Ditambah lagi, capeknya saat di perjalanan tadi, ia pun langsung merebahkan badannya di atas pembaringan, tanpa mempertanyakan lagi, tentang cewek yang dimaksud oleh Bi Ijah tadi. Sementara Kenshin, terlihat saat itu, ia mengikuti langkah Bi Ijah. Tak berapa lama kemudian, Bi Ijah pun berkata, "Oh ya Dennya duduk aja dulu di situ. Bibi mau nyiapin kamar dulu untuk Aden," ucap Bi Ijah. Sebenarnya saat itu, Bi Ijah ingin bertanya tentang perihal kedatangan mereka. Namun melihat Kenshin dan Cindy, yang sepertinya capek akibat perjalanan yang lumayan jauh, hingga Bi Ijah pun langsung mengurungkan niat tersebut. Singkat cerita, Bi Ijah pun telah selesai menyiapkan kamar untuk Kenshin. Terlihat saat itu, Bi Ijah keluar dari kamar tersebut, dan langsung menghampiri Kenshin, yang ternyata saat itu, telah terbaring lelap di sofa panjang, di tempat duduknya tadi. Walah, sepertinya si Aden capek banget, sampai ketiduran di kursi, gumam Bi Ijah. Melihat Kenshin yang sudah tertidur pulas, Bi Ijah pun memutuskan, untuk tidak membangunkannya. Singkat cerita, waktu pun beranjak sore. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 4. Terlihat pula saat itu, Aditya dan Jasmine, yang baru pulang dari kebun anggur, yang berada di desa sebelah. Lalu, saat akan memarkirkan mobilnya, mata Aditya pun, langsung tertuju pada sebuah mobil, yang baru pertama kali dilihatnya. "Sepertinya ada tamu," gumam Aditya. Setelah memarkirkan mobilnya, Aditya pun langsung melangkah masuk ke dalam rumah miliknya, dan diikuti pula oleh Jasmine. Setelah tak jauh dari kamarnya, Jasmine pun berkata, "Oh ya Dit, saya mau mandi dulu ya, udah bau apek nih," ucap Jasmine. "Oh iya," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Lalu, setelah sampai di ruang tengah, terlihat saat itu, Aditya sedikit mengerutkan keningnya, saat melihat seorang anak muda, mengenakan kemeja putih, yang tertidur di kursi sofa, yang ada di ruangan tersebut. Bi Ijah, ada tamu kok malah dibiarin tidur di sofa," ucap Aditya, yang belum mengetahui, kalau pemuda itu adalah Kenshin. Sementara Jasmine, terlihat saat itu, ia pun terlihat bingung, saat mendengar suara gemericik air, yang berasal dari kamar mandi. "Siapa ya, yang ada di kamar mandi?" gumam Jasmine. Terlihat saat itu, Jasmine melangkah pelan, untuk memastikan, siapa yang ada di kamar mandi tersebut. Bibi lagi mandi ya," ucap Jasmine, sambil mengetuk pintu kamar mandi tersebut. Mendengar suara ketukan itu, Cindy pun bergumam, "Mungkin ini si cewek yang punya kamar, yang tadi dikatakan si Bibi," gumam Cindy. Setelah itu terdengar, Cindy pun menyahut. "Ya tunggu bentar ya," sahut Cindy. "Loh, kok malah suara cewek? Oh iya, kemarin kan, si Bibi ngomong, kalau kamar ini tuh, punya siapa ya kemarin," gumam Jasmine, sambil terus mengingat, nama yang pernah disebutkan oleh Bi Ijah. Selang beberapa saat, Jasmine pun kembali bergumam, "Oh iya, kalau gua enggak salah, namanya tuh Clara. Jadi ternyata dia udah pulang toh," gerutu Jasmine dengan wajah cemberut. Terlihat saat itu, Jasmine kembali duduk di tepi ranjang, dengan wajah yang masih terlihat cemberut. Tak berapa lama kemudian, Cindy pun telah keluar dari kamar mandi tersebut. "Sorry ya, saya mandinya kelamaan," ucap Cindy, sambil mengeringkan rambutnya, dengan sebuah handuk kecil, hingga membuat rambutnya sedikit terurai, sampai menutupi wajahnya. "Ya enggak apa-apa kok," sahut Jasmine, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun, belum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba, Cindy kembali merapikan rambutnya. Dan alangkah kagetnya Jasmine, saat mengetahui, kalau ternyata, wanita itu adalah Cindy. "Cindy, kok kamu bisa ada di sini?" ucap Jasmine yang terlihat kaget. Sementara Cindy, mendengar ucapan itu, ia pun, langsung melihat ke arah Jasmine.
Terdengar saat itu, Cindy berkata, "Jasmine, kok kamu juga bisa ada di sini?" ucap Cindy, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Lagian, ngapain kamu di sini?" Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Saya kabur dari rumah Sin," ucap Jasmine sambil menundukkan kepalanya. Terlihat saat itu, setelah mendengarkan ucapan Jasmine, Cindy pun kembali berkata, "Tapi kok, kamu bisa sampai sini, gimana ceritanya?" "Saya bisa sampai ke sini, karena ikut dengan Aditya," ucap Jasmine. Setelah itu terdengar, Cindy kembali berkata, "Jadi sebenarnya, kamu juga tahu tentang Aditya," ucap Cindy, lalu kembali berkata, "Kok kamu tega sih, enggak bilang ke aku," ucap Cindy, yang terlihat marah. Mendengar ucapan Cindy, Jasmine pun berkata, "Sorry Sin, itu semua karena permintaan dari Aditya. Makanya saya enggak bilang sama kamu," ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Cindy pun berkata, "Terus Adityanya mana? Mungkin dianya lagi mandi Sin," sahut Jasmine. Terlihat saat itu, setelah mendengarkan ucapan Jasmine, Cindy pun langsung keluar dari kamar tersebut, tanpa memperdulikan dengan apa yang dipakainya. Melihat hal itu, Jasmine pun mencoba untuk menghentikannya. Cindy, jangan gitu, pakai baju dululah," ucap Jasmine, mencoba menghentikan langkah Cindy, yang saat itu, badannya hanya dililit handuk. Namun saat itu, Cindy seolah tak mendengar ucapan Jasmine. "Haduh, kok malah jadi gini," gerutu Jasmine. Sementara Cindy, terlihat saat itu, ia terus melangkah, sambil meneriakkan nama Aditya, dibarengi isak tangisnya. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia baru saja akan membuka pintu kamarnya. Mendengar teriakan itu, ia pun bergumam, "Siapa sih yang teriak-teriak?" gumam Aditya, lalu melangkah ke arah datangnya suara. Sementara Kenshin, akibat dari teriakan Cindy, ia pun langsung terjaga dari tidurnya. Terlihat pula saat itu, Bi Ijah yang juga mendengar teriakan Jasmine, ia pun langsung mengikuti langkah kaki Aditya. "Don, ini ada apa Den?" ucap Bi Ijah. "Enggak tahu juga Bi," sahut Aditya, yang belum mengetahui bahwa ternyata yang memanggilnya adalah Cindy. Dan alangkah kagetnya Aditya saat melihat Cindy yang berlari menghampirinya. Terlihat saat itu, setelah bertemu Aditya, Cindy pun langsung memukul-mukul dada Aditya sambil terus menangis. Sementara Bi Ijah melihat ulah Cindy yang seolah mengasari Aditya. Tanpa bertanya lagi, Bi Ijah pun langsung melayangkan tamparan ke pipi Cindy. Namun, belum sempat tangan Bi Ijah mendarat ke pipi Cindy, Aditya langsung memeluk Cindy, hingga membuat tamparan Bi Ijah malah mendarat di pipi Aditya. "Waduh, kok malah si Aden yang kena," gumam Bi Ijah, lalu ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terlihat, Jasmine datang dengan membawa selimut, lalu ditutupinya tubuh Cindy. Melihat hal itu, Bi Ijah pun langsung terlihat bingung. Di sela itu terdengar, Cindy berkata, "Kenapa Dit, kenapa? Kamu enggak pernah ngasih kabar ke kakak? Apa kamu juga benci dengan kakak, sampai untuk memberi kabar saja kamu enggak mau?" ucap Cindy yang terus menangis. Mendengar ucapan Cindy, Aditya hanya diam, karena tak tahu harus berkata apa. Terlihat saat itu, Kenshin datang menghampiri Cindy, lalu berkata, "Say, jangan gini dong," ucap Kenshin, sambil memegang bahu Cindy, yang masih memeluk erat tubuh Aditya. Namun seketika, tangan Kenshin langsung ditepis oleh Cindy. Setelah itu terdengar, Cindy berkata, "Sayang apa, kalau kamu benaran sayang sama aku, pasti masalah tentang Aditya tidak akan kamu sembunyikan dariku. Apa selama ini, saya pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu?" ucap Cindy. "Waduh guys, ini gara-gara kerjaannya si Adit nih, masalahnya jadi kayak gini." Setelah itu terdengar lagi, Cindy berkata pada Jasmine, "Lu juga Jas, katanya lu teman gua, kenapa lu sembunyiin semua dari gua?" Mendengar ucapan itu, Jasmine hanya tertunduk, karena merasa bersalah. Nah ini nih guys, pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Sebaik-baiknya kebohongan, dan sejelek-jeleknya kejujuran, mendingan kita jujur, jangan sampai kejadiannya seperti ini. Tapi karena ini cuman cerita yang sudah disusun sama si Friska, jadi kita lanjutin aja ngibulnya.
Tapi jangan dilakukan di dunia nyata ya gengs. Oke, back to the topic. Setelah mendengarkan ucapan Cindy, Aditya pun berkata, "Maaf Kak, ini bukan salah Kenshin ataupun Jasmine. Mereka berdua tidak memberitahukan pada kakak itu karena permintaanku, jadi jangan salahkan mereka," ucap Aditya. "Iya Sin, gua juga minta maaf ya," ucap Jasmine, sembari mendekati Cindy. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, "Sekarang, kamu gantian dulu. Habis itu, baru kita bicarakan masalah ini," ucap Jasmine. Setelah mendengarkan ucapan Jasmine, Cindy pun perlahan-lahan mulai melepaskan pelukannya pada Aditya. Setelah itu, Jasmine pun langsung mengajak Cindy kembali ke kamarnya. Sementara Bi Ijah yang masih bingung dengan hal yang barusan terjadi, beliau pun langsung berkata pada Kenshin, "Mas Aden, tadi istrinya Mas Aden tuh, siapanya dan Aditya? Kok Bibi lihat akrab benar," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Tadi tuh tunangan saya Bi, dan dia juga kakaknya Aditya," sahut Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Bi Ijah yang tahu betul latar belakangnya Aditya, beliau pun langsung menggaruk kepalanya yang tak terasa gatal. "Perasaan, almarhum Bu Halimah anaknya cuman si Aden doang, enggak ada anak yang lain," gumam Bi Ijah. Singkat cerita, suasana rumah pun mulai tenang. Terlihat saat itu, Jasmine, Kenshin, Cindy dan Aditya, yang telah duduk di ruang tamu. Terdengar pula saat itu, Jasmine dan Kenshin pun mulai menjelaskan semua pada Cindy. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Kenshin dan Jasmine, Cindy pun langsung tersenyum, sembari memeluk Aditya. Mendapat perlakuan seperti itu, Aditya pun berkata, "Kak Cindy apa-apaan sih? Saya bukan anak kecil lagi Kak, jadi jangan gini dong. Enggak enak tuh, diliatin tunangan kakak," ucap Aditya. "Mau segede apapun kamu, tetap akan kakak peluk," ucap Cindy. Sementara Kenshin melihat hal itu, ia pun tersenyum, namun senyum yang seperti dipaksa. Menyadari akan hal itu, Aditya pun langsung menyingkirkan tangan Cindy dengan pelan. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Kak Cindy, sebelumnya saya minta maaf. Biar gimana, Kak Cindy juga harus jaga perasaan Kenshin, mengingat kita ini bukan saudara kandung. Tapi tolong ya, Kak Cindy jangan tersinggung dengan ucapanku," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Cindy pun langsung tertunduk. Melihat Cindy yang mulai bersedih lagi, Kenshin pun berkata pada Cindy, "Benar apa yang dikatakan Aditya. Tadi tuh, saya sempat cemburu, lihat kamu meluk Aditya erat gitu," ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Cindy pun langsung menyandarkan kepalanya ke bahu Kenshin. "Maafin aku ya Say," ucap Cindy. Terlihat saat itu, suasana di rumah itu sudah terlihat tenang. Namun tiba-tiba terdengar, telepon di rumah tersebut berdering. Terlihat saat itu, Bi Ijah datang, lalu mengangkat telepon tersebut. Tak berapa lama setelah menerima panggilan itu, Bi Ijah pun datang menghampiri Aditya. "Don, itu Pak Hendrik nelpon, mau bicara sama Aden, katanya penting," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Cindy pun kaget, lalu berkata, "Jadi, Pak Hendrik juga tahu tentang kamu ya Dit?" "Benar-benar kebangetan," ucap Cindy. Sementara Kenshin mendengar ucapan Cindy, ia pun langsung menepuk jidatnya, lalu berkata, "Mampus deh, pasti bakalan ngambek lagi nih," gumam Kenshin. "Lalu, bagaimana kelanjutannya? Dan apa tujuan Pak Hendrik menghubungi Aditya? Nantikan di episode selanjutnya."